Wa nusallim ala Rasul Karim amma ba'du. Jadi hadirin sekalian, sehubungan banyaknya pertanyaan-pertanyaan, terutama dari WhatsApp saya yang ada lebih dari 100 WhatsApp, ya kan? Kemudian dari masyarakat juga jamaah mengenai masalah-masalah yang sekarang ini. Apa kira-kira tadi pertanyaannya? Yang sama-sama baik dan Ah. sehat bersama. Ya, ya. Jadi gini, prinsip kita itu tidak ada masalah karena ini kan masalah yang biasa, penyakit, ya kan? Kita tetap menghindar dari penyakit, tetapi tidak euforia, artinya tidak seperti latah gitu, ya kan, sehingga habis-habisan seperti nggak ada lagi cara kita. Dan kita ini kan makanya lari kepada amalan. Nabi SAW mencontohkan kepada kita, makanya keluar dari rumah itu sebelum sholat duha, nggak ada keluar dari rumah, itu dari dulu. Kalau di Yaman, saya lihat itu di Yaman itu semua orang keluar rumah, baik kantor baik apa, itu setelah sholat duha. Nah, dan dalam keadaan berwudu dan keluar rumah dengan kaki kiri berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, begitu. Nah, langkah kiri karena masuk ke keluar rumah itu seakan-akan kita masuk ke toilet, karena dunia itu adalah sesuatu yang kotor, yang jorok. Seperti kita masuk ke toilet kan baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku mohon mohon perlindungan dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, begitulah kita keluar dari rumah. Dan kalau kita keluar dari rumah dengan doa seperti itu langkah kiri, maka Allah mengutus 4 malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah ini malaikat penjaga. Jadi hari itu tidak mungkin orang ini celaka. Dijaga oleh Allah 1 kali 24 jam. Buktinya ada seorang sahabat, ada kebakaran terjadi, bahkan di rumahnya kebakaran, di lingkungan rumahnya. Jadi orang-orang udah heboh, rumah kamu udah kebakaran, rumah kamu. Oh enggak, saya enggak kebakaran rumah saya, karena dia yakin dengan sunnah itu, dengan sabda Nabi itu. Nah, begitu diperiksa ternyata dari semua yang kebakaran, rumah dia yang nggak kena. Rumah dia nggak kena kebakaran. Kenapa? Karena amalan. Jadi kalau kita hari itu malaikat hafadzah menjaga kita, maka semua sudah selesai. Nah, seharusnya mohon maaf, seharusnya Majelis Ulama Indonesia sebagai para ahli waris Nabi menjelaskan kepada umatnya seperti ini. Ya kan, kebaikan amalan, bukan melarang masuk masjid. Kok melarang masuk masjid? Nauzubillah min dzalik. Makanya sekarang terjadi pergolakan. Jawa Barat bergolak, Bandung bergolak, Sumatera Utara bergolak, Aceh bergolak, Jawa Timur bergolak, seluruh Indonesia sekarang bergolak menentang fatwa Majelis Ulama itu. Karena fatwa Majelis Ulama itu bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nah, semestinya Majelis Ulama terdiri dari ulama-ulama kita ini memberikan bimbingan kepada umatnya. Kan gitu. Itu poin pertama. Yang kedua, mereka menggunakan hadis. Ya, bukan menggunakan usul. Usul. Di dalam kaidah usul ada bunyinya begini, darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Memang ada itu ya, kalau kita belajar usul fikih, ya kan? Disebutkan darul mafasid meninggalkan perkara-perkara yang membuat kefasatan, keburukan, itu lebih diutamakan, muqaddam ala jalbil masalih, atas berbuat kebaikan. Jadi mencegah kefasatan itu lebih diutamakan daripada berbuat kebaikan. Itu betul usul fikihnya, betul itu. Nah, ya kan, kaidah itu betul, tapi penggunaannya yang salah.
itu penggunaan asbabul wurud. Asbab wurudnya hadis itu adalah karena ada sahabat yang kena penyakit taun, ya kan? Kalau taun, kalau kita sekarang ayan lah, itu penyakit ayan. Nah, penyakit ayan ini ada dua, ada ayan api, ada ayan air. Nah, seseorang kalau sudah kena penyakit ini, dia berlama-lama di air, dia kambuh, atau di api dia kambuh. Kalau dia kambuh, dia bisa kejang-kejang dan bisa langsung meninggal dunia. Nah, Nabi bilang dia ini mati syahid kalau orang punya penyakit taun. Nah, itu taun itu sesuatu yang nampak. Maka kalau sesuatu yang nampak, hadis ini relevan, artinya memang betul untuk itu. Tapi kalau virus ini kan sesuatu yang nggak nampak, kita nggak bisa tahu virusnya ada di mana, kapan kenanya, dan ada zona-zona tertentu. Dan tidak juga orang kena virus terus langsung mati, ada lagi waktu-waktu tertentu masa ininya. Dan setiap orang yang diperiksa kan begitu. Makanya yang terbaik itu seperti saya lihat di satu masjid itu bagus, pas imamnya sudah mempersilakan sholat kan gitu, istawu fata'dilu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum, kan ada tuh, luruskan, rapatkan shaf dan jangan berselisih-selisih, nanti hati kamu juga berselisih. Dan hati-hati jangan sampai ada lowong di dalam shaf, nanti setan masuk. Nah, tapi dia sebelum sholat dia minta kepada jamaah, ada nggak di antara jamaah yang terkena demam atau batuk atau flu? Ada 1-2 orang. Nah, kalau gitu bapak-bapak yang demam, yang batuk itu nggak usah sholat di masjid, sholat di rumah aja. Nah, begitu semestinya. Jadi jangan main pukul rata. Dan belum ada buktinya masjid itu sebagai tempat pengembangan virus, nggak ada. Orang itu waktu itu kan ke Benjuru yang setiap hari banyak jamaah. Ternyata setelah diperiksa minus, aja 3 orang kena, itu dari Riau 2, dari Medan 1 kan gitu kan. Tapi setelah diperiksa negatif, jadi tidak terbukti. Yang memberikan keterangan itu langsung dokter yang bertanggung jawab untuk memeriksa. Jadi surat keterangan dokternya ada. Begitu juga di Zumuddin, pusat dakwah kita di sana, di Zumuddin. Ternyata semua diperiksa, bahkan Maulana Sa'ad dan keluarganya bersih 100%, nggak ada kena. Tapi beritanya kan sudah itu habis-habisan. Nah, ini saya lihat di sini ada ketidakadilan ekspos, seakan-akan masjid ini, terutama orang-orang dakwah ini, udah artinya ditimpukin habis-habisan, dihori-hori, padahal nggak ada apa-apa. Nah, aku lihat di sini seperti maling teriak maling. Jadi ada itu tidak gratis ini, sebenarnya ada pihak yang bermain di belakang. Nah, ini kita tidak mau. Jadi kita mohon kepada saudara-saudara saya di Majelis Ulama Indonesia supaya terbuka hatinya melihat perkara ini, ya kan? Salah satu yang perlu kita lihat lagi, kenapa di pasar-pasar dibiarkan? Pasar induk 24 jam. Pasar itu namanya Keramat Jati yang di PGC, Masya Allah, itu kan pasar ikan. Namanya pasar ikan, bau amis, bau bangke di situ semua. Dan orang ke sana itu rapat lagi. Dan orang ke sana itu enggak mungkin dengan tertib seperti yang kita di masjid. Iya kan? Dan kebanyakan ada saudara saya di sana yang dagang ikan, dia bilang, "Bang," katanya, "di sini juga jarang orang sholat." Jadi orang-orang yang di pasar itu mayoritas nggak sholat. Karena bagaimana dia mau sholat, dia cuma memikirkan dagangannya. Dan itu sudah berpuluh tahun kan. Nah, kenapa polisi nggak memblokir tempat itu? Kenapa kok masjid diblokir seakan-akan virus itu ada di masjid? Nah, ini saya lihat sudah ada di sini berperan unsur-unsur yang musuh Islam di dalam. Dan saya meyakini itu ada, ya kan? Makanya di dalam hadis ada 2 ulama, ada ulama ukhrawi, ada ulama su. Ulama ukhrawi ini ulama yang cinta akhirat. Dia tidak meminta-minta kepada umarok. Paling-paling dia di pesantrennya, dan dia tidak terkenal, dan dia tidak suka terkenal. Nah, dan dia tidak mendapatkan harta apapun dari ini, dan tidak memanfaatkan ilmunya untuk untuk kedudukan ataupun untuk pangkat dan jabatan. Nah, itu ulama ukhrawi. Tapi
Tapi ada juga ulama su. Nabi yang bilang ulama su. Nabi bilang ada yang lebih aku takuti daripada Dajjal. Kata Nabi. Apa? Ulama su. Aku lebih takut kepada ulama su daripada kepada Dajjal. Nah, kita tidak menuduh. Tapi kata masai kita untuk apa namanya tentang ulama su ini, sikap kita seperti apa? Seperti Quran mushaf yang salah cetak aja. Quran salah cetak kan? Ya jangan dibaca. Tapi jangan dibuang juga, taruh di tempat yang tinggi di laci untuk menghormati. Karena itu ayat-ayat Quran, tapi jangan dibaca karena salah cetak. Ulama juga begitu, ulama su itu seperti ulama salah cetak. Tetap kita muliakan ilmunya, ya kita hargai, kita hormati, tapi fatwanya nggak usah didengar, nggak usah diikut karena salah cetak. Nah, begitu sikap kita. Ini masa yang menasihatkan. Masa itu siapa? Masa itu orang-orang yang hidup di dalam dakwah dari 100 tahun. Contohnya Maulana Ilyas, keturunan ke-33 daripada Abu Bakar Siddiq. Maulana Yusuf, Maulana Harun, sekarang Maulana Sa'ad. Sekarang ada satu lagi anaknya ini Maulana Yusuf. Maulana Yusuf ini keturunan ke-37 daripada Abu Bakar Siddiq. Kemarin dia membuat surat resmi atas nama pengurus Masjid Jami Nizamuddin, Panglawali Nizamuddin. Bahwa dia sudah menjelaskan bahwa ada berita yang dibuat sedemikian rupa yang merugikan dan ini sudah melanggar kode etik jurnalistik, dan minta supaya ini betul-betul katanya diperhatikan bahwa apa yang diberitakan oleh media massa itu sampai tidak ada buktinya satupun. Jadi kami sangat menyesalkan dan mengutuk perbuatan. Nah itu. Jadi sekarang udah perang sebenarnya, ya kan? Cuman kita belum ada perintah. Kalau misalnya ada perintah perang, nah kita sudah siap, ya kan? Ya apa susahnya cuma bawa pedang kan? Nah, tapi ini bukan itu kita maksud. Kita supaya jangan sampai UPAN ini dirusak oleh Majelis Ulama Indonesia melalui dari dalam. Ini sekarang dari dalam dirusak, diacak-acak dari rusak. Kemarin ketua DKM Patra Jasa di Kuningan itu di Komplek Menteri ya, yang masjidnya namanya Masjid Al Barakah, itu persis di depan rumahnya Hamzahas, mantan wakil presiden. Tepat di rumah. Jadi dia bertanya ke saya, bagaimana sikap kita Ustaz? Ini kami 3 minggu yang lalu masih sholat Jumat, sekarang sudah nggak sholat Jumat lagi. Lah kenapa kamu nggak sholat Jumat? Ya habis Kapolres langsung turun memblokir. Ya kok kamu takut sama makhluk? Kalau Kapolresnya itu nggak mungkin. Kalau kita bikin sholat Jumat aja nggak apa-apa. Kalau perlu dia suruh sholat Jumat. Masa Kapolres nggak sholat Jumat? Polisi itu, kecuali dia bukan Islam. Kalau dia orang Islam dia mesti sholat Jumat. Itu gimana? Habis Ustaz, di Jakarta aja cuma ada 7 masjid yang sholat Jumat, yang lain enggak. Jadi dari 24.800 masjid di Jakarta, 24.800 masjid di Jakarta, hanya 7 masjid yang sholat Jumat. Saya bilang alhamdulillah masih ada. Kalau udah nggak ada yang 7 itu kemarin udah kiamat Jakarta. Untung masih ada yang 7. Untung masih ada yang 7 itu, dialah yang menjaga azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda di dalam satu hadis qudsi, dibilang begini, wa izzati wa jalali wa inni la ahumul ahli al-ardi adab fa idza nazartu ila umari buti wa ila hatta habina fiya wa ila mustaqbil al-ashar saraftu dzalika. Aku demi bersumpah, Nabi dalam hadis qudsi, Allah bersumpah demi kehebatanku dan kegagahanku, aku telah membuat keputusan untuk mengazab satu negeri, tapi karena aku masih melihat ada orang yang memakmurkan rumah-rumahku, maksudnya masjid. Yang kedua, masih ada orang yang berkasih sayang bersilaturahmi karena aku, dan masih ada yang istighfar di malam hari minta ampun kepadaku. Saraftu dzalika anhum, aku bebaskan mereka dari azab itu. Jadi amalan kita ini sebenarnya sudah menangkal azab. Semestinya sudah datang azab, bukan karena corona, nggak ada kaitannya. Corona itu virus yang sudah ditentukan Allah SWT siapa yang dikenakan. Orang beriman tidak mungkin kena. Kalaupun orang beriman kena, itu 2 perkara. Pertama adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji dia sebaik apa amalannya. Jadi kalau orang beriman misalnya dikena virus, itu meningkatkan derajatnya, semestinya dia masuk surga adnan, jadi dimasukkan surga firdaus.
meningkat. Tapi kalau orang kafir munafik, ya kan, orang-orang munafik yang di hatinya ada keduniaan, yang dia munafik dan dia fasik, maka itu azab baginya. Azab baginya di dunia dia kena azab, di akhirat nanti lebih panjang lagi pada ampunan Allah. Jadi saya mengimbau ya, begitu untuk kekuatan kita bersama-sama. Ada lagi pertanyaan? Itu harus bagi bapak yang mengatakan udah kita nggak usah puasa aja, ketika kita puasa nanti fisik kita lemah. Apabila kita fisik kita lemah maka serangan virus semakin melekat pada tubuh kita. Gimana? Ya, itulah pendapat orang yang nggak tahu, nggak paham. Memang betul kalau kita puasa itu badan kita lemah. Tapi lemah badan kita itu sehat karena Nabi bersabda, "Sumu tasihhu." Puasalah kamu pasti sehat. Jadi orang puasa itu pasti sehat. Kenapa puasa itu sehat? Karena puasa itu jadwal makannya semakin teratur. Bayangkan ya kan, melambatkan makan sahur, menyegerakan berbuka puasa. Jadi timingnya pas itu. Jadi perut kita itu teratur. Selama ini kan kita nggak puasa, perut kita masalah segala macam masuk dulu kita ini apa? Ya kan, pokoknya segala macam jus, segala macam sampai kena asam urat, sampai kena darah tinggi, sampai stroke. Kan banyak orang penyakitan sekarang. Kenapa? Nggak teratur makannya. Tapi kalau kita bulan puasa dijamin oleh Nabi, sumu tasihhu. Masa kita nggak percaya ini hadis Nabi? Nabi itu bicara itu wahyu, maka itu pasti kebenarannya. Jadi kita puasa aja nggak apa-apa, kita sehat-sehat aja puasa nggak masalah. Nah kalau dia alasan dia puasa itu buat lemah terus karena lemah itu virus masuk, nah itu ngarang namanya. Itu ngarang ya kan. Virus itu juga tahu yang puasa sama yang enggak. Emang virus itu enggak diperintah oleh Allah. Virus itu dan tidak ada orang mati karena virus. Orang mati itu karena ajalnya sudah sampai. Yang kedua karena rezekinya sudah habis. Jadi orang mati karena virus. Kalau ada satu orang yakin bahwa virus mematikan, perlu syahadat dua. Berarti dia itu akidahnya sudah rusak. Virus mematikan atau tidak mematikan itu atas izin Allah. Kalau sudah sampai ajal walaupun tidak kena virus pasti mati. Tapi kalau belum sampai ajal walaupun kena virus berlama-lama, dia tidak akan mati-mati. Teman saya udah 10 tahun sakit, rumah sakit, kemana-mana habis duitnya, nggak mati-mati. Tahu sebenarnya kemarin di Ambon, Pak Iwan, tahu-tahu duduk-duduk habis sholat Jumat mati. Kenapa? Karena yang bikin mati ajalnya sudah sampai. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak diakhirkan satu diri kalau sampai ajalnya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang yang tahu apa yang terjadi esok, tidak ada satu orang yang tahu di bumi mana dia akan mati. Jadi jangan bikin kuburan di Jogja, jangan. Oh nanti saya makam sih, jangan. Karena kita tidak tahu mati di mana. Yang penting bukan kuburannya, tapi bekalnya yaitu iman dan amal. Cukup ya. Mudah-mudahan ya. Ada lagi. Puasa 7 hari aja. Katanya. Nah, selanjutnya tujuan lain. Nah, siapa yang bilang begitu? Oh, itu pertanyaan. Puasa dibikin 7 hari saja di bulan lain. Ada yang puasa itu. Puasa 1 hari di hari pertama, puasa 15 hari di hari ke-15, puasa terakhir 3 hari aja puasa katanya. Nah itu sih ngarang, ya kan? Itu tidak. Sedangkan kita puasa itu full. Puasa itu adalah bulan Ramadan itu bulan Quran dan bulan jihad. Ya kan, bulan itu bulan Quran, udah lindas bainan udah wal furqan. Ya kan sudah jelas. Turunnya jihad itu perang Badar itu adanya di bulan puasa. Ya, perang Badar yang dimenangkan oleh umat Islam itu di saat berpuasa berperang, tapi si kecil memenangkan kepada yang sebut karena ada bantuan Allah di baliknya. Ya. Orang Islam menang bukan karena mayoritas, bukan karena senjata, bukan karena apa-apa, tapi karena di situ ada bantuan Allah. Ya Allah pokoknya tangan Allah, kekuasaan Allah di bawah sampai atas segalanya. Ma ramaita irmakin narrahma. Bukan kamu yang melempar, yang menembak. Walaupun tanganmu yang menembak, tetapi sesungguhnya Allah lah yang menembak. Masya Allah. Cukup ya. Mudah-mudahan yang mulia begitulah dari kita. Semoga Allah SWT berikan kepada kita taufik dan hidayah, diselamatkan iman kita sampai akhir hayat, sampai husnul khatimah. Jangan suul khatimah. Mari kita tutup untuk keberkahan majlis kita ini dengan doa kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.